Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dapat bertemu dalam rangka pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, kami dari kelompok 2, kelas A program studi S1 Teknik Geodesi akan menyampaikan hasil fokus group discussion FGD sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Mayasari STMT. Ya baik, sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Zaki Naufal sebagai moderator, kemudian rekan saya Satrinisa sebagai penulis, kemudian Akbar Jati Laksono sebagai peserta, Adinda Stefani sebagai peserta, dan terakhir ada Bella Apridayani sebagai peserta. Sebelum memulai kegiatan fokus group discussion kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan FGD yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Yang pertama, seluruh peserta FGD diharuskan on kamera selama diskusi berlangsung dan on mic pada saat menyampaikan pendapat, off mic pada saat menyimak pendapat peserta yang lain. Yang kedua, moderator mengajukan pertanyaan, kemudian peserta menjawab secara bergantian dan tidak diperbolehkan menyela sebelum pembicara selesai berbicara. Yang ketiga, seluruh peserta FGD diharuskan untuk saling menghargai pendapat peserta lain, tidak boleh menjatuhkan. Yang keempat, yaitu kepada peserta FGD yang ingin bertanya atau menyanggah argumen peserta lain, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yaitu seluruh peserta FGD diberikan waktu sebanyak 3 menit pada topik pertama dan 4 menit pada topik kedua untuk menyampaikan pendapat. Lo tulis berperan menjadi timekeeper. Ya, ada sebuah kalimat motivasi kutipan dari Insinyur Soekarno yang bisa kita simak bersama-sama, yaitu 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Betapa besar arti seorang pemuda bagi perubahan kemajuan suatu bangsa. Ya, topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai warga negara yang cerdas dan baik. Mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Apa untungnya untuk kita dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Baiklah, kesempatan pertama untuk memberikan argumen, saya persilahkan kepada Saudara Akbar Jati Laksono. Pada Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Jaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Apa untungnya untuk kita dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Sebelum kita mengetahui apa untungnya kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita sendiri perlu memahami apa itu warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang cerdas sendiri adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban. Dan warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, mampu mengkritisi, serta partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, dapat kita ketahui banyak sekali keuntungan jika kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Di antaranya dapat memperluas wawasan pemikiran kita, meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan, menjunjung tinggi toleransi, memecahkan konflik dengan cara perdamaian, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita ambil jika kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Dan apabila ada orang lain yang tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, hal yang dapat kita lakukan sebagai orang yang cerdas dan baik adalah memberi edukasi pada orang tersebut, menjelaskan betapa pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik, dan memberi contoh kepada orang tersebut agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Baik, itu argumen saya atau pemaparan penjelasan dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Akbar atas argumen yang telah disampaikan. Baik, saya memiliki satu klarifikasi atau pertanyaan kepada Saudara Akbar. Itu apa saja contoh nyata dari sikap partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Jati. Apa saja contoh sikap partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Contoh sikap partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari partisipatif sendiri yaitu turut berpartisipasi dalam pembangunan negeri dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana, atau memberi sumbangan uang tunai dan lainnya. Dan contoh bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik, itu contohnya, Saudara Jaki. Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih Saudara Akbar. Baik, Sudah terima cukup jelas kasih. untuk klarifikasi. Baik, selanjutnya langsung saja untuk kesempatan kedua menyampaikan argumen kepada Saudari Bella Apridayani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku. Karena menjadi warga negara yang baik dapat mendukung berjalan lancarnya suatu negara dan mendorong negara tersebut menjadi negara yang maju dan berkualitas. Sedangkan warga negara yang cerdas adalah warga negara yang dapat mengaplikasikan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebab warga negara yang cerdas harus memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, warga negara yang cerdas dapat menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan di dalam sebuah kehidupan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuntungan kita jika menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu yang pertama, dapat menjadi contoh bagi warga negara yang lain, membantu aparat negara dalam mewujudkan negara yang tertib dan damai, dan hidup menjadi rukun dan bahagia. Apabila tidak ada yang peduli untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, maka kita sepatutnya sebagai warga negara dan sebagai generasi sekarang sebaiknya membantu menyadarkan dan mengarahkan agar semua warga negara Indonesia bisa menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Menjadi warga negara yang baik dan cerdas juga bisa kita dapatkan di berbagai lingkungan. Contohnya seperti di lingkungan sekolah, yaitu dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di lingkungan keluarga dengan pendidikan karakter, serta berbagai lingkungan lainnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada Saudari Adinda, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Bella atas pemaparan argumennya. Saya ingin bertanya, mengapa pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN itu bisa mengajarkan agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Terima kasih. Terima kasih Saudara Dinda atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter warga negara yang baik dan cerdas. Pembentukan karakter warga negara yang baik dan cerdas melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu keharusan, karena dapat membentuk generasi muda yang cerdas, juga mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bermakna dan mempunyai karakter. Apakah sudah cukup, Saudara Dinda? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Saudari Bella. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella yang telah memaparkan argumennya. Baik, selanjutnya untuk sesi kesempatan ketiga, saya persilakan kepada Saudari Adinda Stefani Ariska Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan argumen saya. Menurut pendapat saya, di era teknologi atau globalisasi sekarang ini, haruslah dijadikan sebagai era yang dipenuhi dengan warga negara yang berkarakter baik, pintar, kreatif, inovatif, dan juga produktif dalam mengembangkan bangsa. Kita harus menjadi orang cerdas dan juga baik karena kita hidup di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Generasi milenial haruslah menjadi smart and good citizen atau warga negara yang cerdas dan baik, guna menggapai kelangsungan bangsa yang maju.
Karena untuk menjadi negara yang maju, dibutuhkan banyak orang cerdas dan baik. Terlebih lagi untuk kita para mahasiswa, karena kita adalah penerus bangsa ini. Jika kita tidak memperdulikan faktor ini, maka negara ini bisa hancur kapan saja. Dan apabila ada orang lain yang tidak peduli tentang menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka kita sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya saling mengingatkan, mengerahkan, dan mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada generasi muda lainnya untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta selalu memberi contoh bagaimana menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Baik, itu saja argumen dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan untuk Saudari Erin yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada Saudari Adinda. Baik, terima kasih Zaki. Pertanyaan dari saya, apakah Saudari Dinda sudah menjadi smart dan good citizen? Dan jika sudah, contoh perilaku apa yang sudah dilakukan Saudari Adinda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Erin. Menurut saya sudah. Dengan menaati aturan pun sudah termasuk dalam sikap perilaku warga negara yang cerdas dan baik. Seperti contoh perilaku yang sudah saya lakukan, yakni cerdas dalam memilih informasi, dalam artian tidak mudah percaya hoax, menaati aturan, saling menghormati sesama, mencintai produk dalam negeri, dan lain sebagainya, termasuk dalam sikap perilaku smart and good citizen atau warga negara yang cerdas dan baik. Bagaimana penjelasan dari saya? Apakah cukup? Cukup, Saudari Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang telah memaparkan argumennya. Baik, selanjutnya untuk kesempatan yang keempat, saya persilakan kepada Saudari Satrinisa untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Zaki. Menurut saya, sebagai negara yang terkenal keramahannya, tidak diragukan lagi bahwa warga negara Indonesia merupakan warga negara yang baik. Tetapi, apakah baik saja sudah cukup? Tidak hanya baik, warga negara juga harus cerdas. Karakter cerdas yang dimiliki warga negara sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Harus menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu mampu menjaga dan membina ketertiban serta patuh dengan segala peraturan yang ada di negara untuk menjaga keberlangsungan kewarganegaraan yang aman dan tertib. Dan apabila ada orang lain yang tidak peduli untuk menjadi warga negara yang baik, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik dan cerdas amatlah penting. Dengan cara memberikan contoh perilaku seperti yang pertama, menghargai hak dan kewajiban serta kepentingan antar sesama. Yang kedua, menjunjung tinggi toleransi, baik toleransi antar suku, ras, maupun agama. Yang ketiga, memecahkan konflik dengan cara perdamaian dan tidak memperkeruh suasana dengan mengadu domba orang yang berselisih paham. Yang keempat, saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, yang pasti tetap menjunjung tinggi etika kepada siapapun, terutama kepada orang yang lebih tua. Baik, itu saja pendapat dari saya. Baik, Saudara Setrin, izin bertanya. Dipersilahkan, Saudara Akbar. Mengapa karakter cerdas yang dimiliki warga negara sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia? Baik, saya jawab, Saudara Akbar. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa depan, harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sebab secara kualitatif, generasi muda lebih kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni, dan energi besar dalam perubahan sosial dan secara kuantitatif. Apakah sudah cukup, Saudara Akbar? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Saudara Erin. Baik, terima kasih kepada Saudari Erin yang telah menyampaikan argumennya mengenai warga negara cerdas.
Baik, selanjutnya yaitu penyampaian argumen pendapat yang terakhir dari saya sendiri mengenai topik bahasan pertama, yaitu mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, apa untungnya untuk kita, dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Ya baik, menurut pendapat saya, warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen adalah warga negara yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah kemajuan perubahan yang lebih baik. Sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, norma agama, dan peraturan perundang-undangan, tentunya dengan mempunyai kemampuan intelektual terhadap kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang cerdas berkarakter. Pada era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kita harus menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, tentunya dengan kecerdasan dan karakter baik sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia. Kita dapat memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, kreativitas, bakat, dan minat untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, berkeadilan, dan sejahtera agar dapat bersaing dengan negara lain. Apabila terdapat orang lain yang masih belum peduli ataupun belum tergugah untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita sebagai generasi muda milenial penerus bangsa Indonesia harus menjadi pelopor dan pemberi contoh ataupun edukasi dengan menjelaskan dan praktikkan secara langsung dan secara nyata betapa pentingnya menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Itu dapat kita praktikkan melalui beberapa contoh-contoh perilaku seperti yang pertama, menghargai keberagaman, hak dan kewajiban serta kepentingan tersesama. Yang kedua, menjunjung sikap toleransi yang berkeadilan dan bertanggung jawab dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, berpikir cerdas, inovatif, kreatif, produktif, dan kritis dalam ikut serta membangun negara Indonesia. Dan yang keempat, mengamalkan nilai Pancasila dan mematuhi seluruh aturan, norma, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengklarifikasi atau mempunyai pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, kepada Saudari Bella, saya dipersilakan. Terima kasih Saudara Jaki atas pemaparan pendapatnya. Sebelumnya saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, norma, agama, dan peraturan perundang-undangan bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bella Pridayani atas permintaan klarifikasi atau pertanyaannya ya. Baik, akan saya jawab. Mengapa warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, norma agama, dan peraturan perundang-undangan bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik? Ya, sesuai dengan kriteria warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh terhadap nilai Pancasila, norma agama, dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut menjadi tolak ukur yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Tentunya dengan dimilikinya atau terpenuhinya kriteria tolak ukur tersebut, kita dapat menjadi nilai keunggulan dan nilai positif sebagai warga negara yang baik, yaitu good citizen, yang merupakan bentuk kewajiban sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Ya, baik. Sekian, apakah bisa dipahami, Saudari Bella? Cukup, Saudara Jaki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Bella, atas permintaan klarifikasi atau pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita memasuki topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan, yaitu krisis moral yang dialami anak muda di era milenial. Ya, ada beberapa contoh-contoh kasus dari krisis moral yang dialami anak muda di era milenial pada saat ini. Bisa dilihat pada PPT. Ya, kesempatan pertama untuk menyampaikan argumennya, saya persilahkan kepada Saudara Akbar. Baik, terima kasih Saudara Jaki. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai permasalahan yang krisis moral yang dialami anak muda di era ulangin ya. Sorry. Ada baru ulangin tuh. Mana sih? 1.
Baik, selanjutnya kita memasuki pada topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan, krisis moral yang dialami anak muda di era milenial. Ya, bisa dilihat pada share screen tayangan berikut berupa contoh-contoh dari kasus-kasus krisis moral yang dialami anak muda di era milenial pada saat ini. Baik, kesempatan pertama untuk menyampaikan argumen, saya persilakan kepada Saudara Akbar Jati Laksono. Baik, terima kasih Saudara Jaki. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan krisis moral yang dialami anak muda di era milenial seperti pembulian atau bullying. Kita perlu memahami apa itu bullying, dampak dari bullying, dan penyebab terjadinya bullying agar kita mengetahui solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan bullying ini. Baik, bullying sendiri adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima kasus pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982. Dari jumlah tersebut, paling banyak 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan korban bullying. Baik, bullying ini berdampak pada kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Pelaku yang melakukan bullying ini bisa memberi pengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental korbannya. Dampak paling fatal dari kasus bullying ini adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Penyebab dari bullying sendiri, yang pertama, penyebab bullying yaitu penampilan fisik dari seseorang. Penampilan fisik seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain bisa menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, mengintimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. Selanjutnya, yaitu solusi untuk mengatasi bullying ini. Solusi untuk mengatasi bullying bisa diatasi dengan mencegah sejak dini atau seperti ketika masih anak-anak. Pada masa anak-anak, kita bisa memberi pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. Kita beri contoh cara seperti mendukung, mendamaikan, dan melaporkan pada orang dewasa untuk membantu korban bullying. Dan solusi untuk mengatasi bullying di sekolah yaitu pengajar atau pendidik membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan dan memberi bantuan dan dukungan pada korban bullying. Baik, itu merupakan argumen dari saya mengenai kasus bullying atau krisis moral yang terjadi di era globalisasi ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah menyampaikan argumennya dari solusi mengenai permasalahan kewarganegaraan, krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial saat ini. Ya, Saudara Akbar berarti mengambil contoh kasus dari kasus bullying ya. Baik, Ya, terima kasih. Sebenarnya. Baik, selanjutnya kesempatan untuk memberikan argumen, saya persilahkan kepada Saudari Bella Apridayani. Baik, terima kasih Saudara Jaki. Saya akan memberikan argumen dari gambar penggunaan narkoba dan minuman keras. Banyak pengguna narkoba dan minuman keras tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak muda juga ikut menggunakan dan kecanduan. Anak muda di era milenial saat ini sedang berada di fase masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa ini remaja ditandai oleh adanya perubahan seperti fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja juga identik dengan kenakalan remaja. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Salah satu kenakalan remaja yaitu narkoba dan minuman keras. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum,
dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Sedangkan minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat kamar atau memabukkan. Menurut BNN, Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Berdasarkan data yang diperoleh dari SCF Action, organisasi nirlaba untuk menangani narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, korban jiwa akibat minuman keras oplosan tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Penggunaan narkoba dan minuman keras oleh kaum remaja merupakan salah satu sumber kegagalan dalam masa remaja. Maka dari itu, penggunaan narkoba dan minuman keras pada remaja termasuk ke dalam krisis moral pada anak muda di era milenial saat ini. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis moral tersebut? Solusi yang kita lakukan yaitu kita bisa mengedukasi dampak dari narkoba dan miras, penyuluhan tentang narkoba dan miras, memilih lingkungan pergaulan yang baik, mengikuti kegiatan positif, meningkatkan keimanan diri, dan pembinaan moral oleh orang tua sejak dini juga penting untuk menghindari penggunaan narkoba dan miras saat anak remaja nanti. Sekian, itu saja argumen dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella Apridayani yang telah menyampaikan argumennya mengenai solusi dari permasalahan kewarganegaraan krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial saat ini. Ya, Saudari Bella Apridayani mengambil contoh kasus dari narkoba dan miras. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh argumen dari peserta yang ketiga. Kepada Saudari Adinda Stefania Ariska Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang krisis moral yang dialami anak muda di era milenial. Seperti yang sudah diketahui, krisis moral adalah kondisi di mana kurangnya tingkat kesopanan, disiplin, serta Pancasila yang rendah. Hal-hal tersebut dipengaruhi karena kemajuan teknologi, budaya iman, dan serta pengaruh lingkungan. Contoh krisis moral yang dialami pada anak milenial sekarang adalah tawuran. Tawuran yang terpelajar masih kerap ditemukan di beberapa daerah. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan tidak menutup kemungkinan kota-kota yang lebih kecil juga melakukannya, karena perkembangan internet yang semakin maju. Maraknya tawuran selalu membawa korban, mulai dari luka ringan sampai ada beberapa yang harus merenggut nyawa. Contohnya pada kasus tawuran antar siswa dua sekolah yang terjadi di wilayah hukum Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Raya Legok Karawaci, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pada bulan Maret 2022. Pada peristiwa tersebut menyebabkan seorang pelajar berinisial MFS berusia 17 tahun meninggal dunia. Maka solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis moral tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pemerintah atau dinas pendidikan memberikan instruksi kepada seluruh sekolah agar tiap-tiap sekolah siswanya mengikuti kegiatan kesiswaan dengan sistem mentoring. Memberikan pendidikan moral yang mencakup pendidikan tentang dampak kenakalan remaja, memberikan perhatian dan motivasi yang lebih untuk para remaja, memfasilitasi para pelajar untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat sesuai minat dan bakat mereka, serta setiap guru maupun orang tua wajib menjadi seorang figur yang baik yang dapat dijadikan contoh untuk para remaja. Adapun cara yang dapat dilakukan sebagai antisipasi terjadinya permasalahan moral pada remaja, yaitu dengan cara orang tua ataupun guru selalu mengidentifikasi siswa-siswa yang beresiko terlibat tawuran atau kenakalan remaja lainnya agar remaja tersebut mendapat perhatian khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pendapat saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang telah menyampaikan argumennya mengenai solusi dari permasalahan kewarganegaraan krisis moral yang dialami anak muda di era milenial saat ini. Saudari Adinda sudah mengupas memberikan argumen mengenai dari contoh sikap tawuran antar pelajar. Ya, baik, selanjutnya untuk argumen yang keempat, saya persilakan untuk Saudara Satrinisa untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Di sini saya akan membahas topik tentang seks bebas dan pelecehan seksual. Adanya moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya. Kasus seks bebas dan pelecehan seksual seakan-akan tidak ada habisnya. Hampir setiap hari kita bisa mendengar kasus tersebut, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. Tindakan bernuansa seksual, baik melakukan kontak fisik maupun kontak non-fisik, dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Adapun jenis pelecehan seksual, yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim, dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang sengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Adapun cara sederhana untuk menghindari seks bebas dan pelecehan seksual yaitu, yang pertama, hindari obrolan berbau porno, terutama dengan orang yang baru dikenal. Yang kedua, menolak semua permintaan yang tidak biasa, contohnya pergi berduaan dan berhubungan seksual, atau bahkan pelecehan seksual yang lebih ringan, seperti mencium tangan atau menggenggam. Yang ketiga, melawan intimidasi dari pelaku dengan cara bersikap tegas. Namun, pastikan bahwa suasana sekitar tidak memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan. Dan yang terakhir, membekali diri dengan pendidikan seksual, setidaknya dengan hal-hal dasar seperti menyadari bagian tubuh yang bersifat pribadi, dan mengetahui akibat yang akan diterima jika melakukan seks bebas atau pelecehan seksual. Baik, itu saja pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Erin yang telah menyampaikan argumennya mengenai solusi dari permasalahan kewarganegaraan krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial, dari contoh kasus seks bebas, pornografi, dan pelecehan seksual. Baik, selanjutnya akan ada penyampaian argumen atau pendapat dari saya sendiri mengenai topik 2, yaitu solusi dari permasalahan kewarganegaraan krisis moral yang dialami anak muda di era milenial pada saat ini. Ya baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah membuat generasi anak muda milenial Indonesia telah lupa akan perannya dalam menjaga dan memajukan negara dan bangsa Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berbagai macam permasalahan kewarganegaraan, yaitu seperti krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial. Beberapa perilaku menyimpang yang cukup sering ditemukan atau dilakukan oleh generasi milenial di Indonesia, seperti sikap tawuran, seks bebas, pornografi, pelecehan seksual, narkoba, minuman keras, bullying, dan sebagainya. Masalah krisis moral generasi anak muda milenial di Indonesia harus diatasi sesegera mungkin. Jangan sampai hal tersebut dianggap sepele. Jika tidak segera diatasi, hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI dan tentunya dapat mempengaruhi generasi anak muda milenial saat ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi krisis moral generasi anak muda milenial yang terjadi pada saat ini, seperti kurangnya pembinaan moral sejak dini dari orang tua, pendekatan terhadap nilai agama yang kurang, lingkungan sekolah, pertemanan, keluarga, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, semua elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat, harus ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini. Kita sebagai generasi muda milenial Indonesia dituntut untuk harus bersatu dan menjadi agen of change untuk menuju perubahan karang yang lebih baik dari generasi sebelumnya.
Pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan harus dilakukan semaksimal mungkin, ditanamkan sejak sedini mungkin, guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya di era globalisasi saat ini. Adapun solusi alternatif yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral di kalangan generasi anak muda milenial saat ini, yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Dan yang ketiga, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima, melaksanakan dan meningkatkan pendidikan moral dan karakter pada generasi anak muda milenial di Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya baik, itulah sekian argumen yang bisa saya sampaikan mengenai dari topik bahasan yang kedua, yaitu solusi permasalahan kewarganegaraan krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial. Ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari FGD pada hari ini, fokus group discussion kami dari kelompok 2. Yaitu, sebagai warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen, kita dapat mewujudkan bangsa dan negara Indonesia ke arah kemajuan perubahan yang lebih baik. Sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, norma agama, dan peraturan perundang-undangan, tentunya dengan mempunyai kemampuan intelektual terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cerdas berkarakter. Pada era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kita harus menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, tentunya dengan kecerdasan dan karakter baik sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia. Kita dapat memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, kreativitas, bakat, dan minat untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Sikap warga negara yang cerdas dan baik menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kewarganegaraan. Seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai krisis moral yang dialami oleh anak muda di era milenial saat ini. Ya, masalah krisis moral generasi anak muda milenial Indonesia harus diatasi sesegera mungkin. Jika tidak segera diatasi, hal tersebut dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI dan tentunya mempengaruhi generasi anak muda milenial saat ini dan ke depannya. Oleh karena itu, semua elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat, harus ikut serta berperan nyata aktif dalam mengatasi permasalahan kewarganegaraan yang ada. Kita sebagai generasi anak muda milenial Indonesia harus bersatu menjadi agent of change untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari generasi sebelumnya. Ya, itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada fokus group discussion pada hari ini. Ya, baik. Sebelum menutup kegiatan fokus group discussion FGD pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Ibu Rizka Mayasari STMT, yang tentunya telah membimbing dan mengarahkan kami selama 1 semester ini dalam pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan tentunya memberikan tugas akhir ujian akhir semester, yaitu fokus group discussion. Ya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang telah mengikuti fokus group discussion ini dengan baik dari awal hingga selesai. Semoga tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pembelajaran-pembelajaran ataupun dapat kita terapkan secara langsung dalam kehidupan kita, baik kehidupan berbangsa bernegara, dalam lingkungan pendidikan atau dalam lingkungan rumah. Baik, kegiatan fokus group discussion pada pagi hari ini bisa kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.